Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zidanur beserta teman saya Arif Rahman Hakim akan menjelaskan hasil pembahasan kami di video berikut ini. Di tahun 2020 ini, seluruh dunia telah digemparkan dengan serangan pandemi COVID-19. Akibatnya, banyak orang yang akhirnya terpapar penyakit tersebut dan meninggal dunia. Akibat lain dari pandemi ini adalah banyaknya aktivitas yang terganggu. Salah satunya adalah pekerjaan atau mata pencaharian masyarakat. Karena di masa pandemi ini, masyarakat sangat kesulitan untuk pergi keluar dari rumah mereka, sehingga hal tersebut akan sangat mengganggu pekerjaan mereka. Namun, untuk menunjang kehidupan mereka dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi negara, maka beberapa pekerjaan harus tetap dilaksanakan, dan tentu saja dengan melakukan protokol kesehatan yang sesuai dengan anjuran agar terhindar dari penyakit atau virus yang sedang melanda sekarang ini. Untungnya, kita yang hidup di masa ini sudah ditunjang dengan dan dipermudah oleh teknologi yang ada pada saat ini, sehingga beberapa pekerjaan yang kita miliki lebih mudah untuk dikerjakan. Bahkan, beberapa pekerjaan dapat kita lakukan di rumah. Dengan pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini, teknologi menjadi penunjang keberlanjutan berbagai aktivitas saat ini. Contohnya adalah kegiatan belajar mengajar yang sekarang dilakukan dengan daring atau online oleh sekolah, perguruan tinggi, ataupun oleh universitas yang ada dengan menggunakan berbagai aplikasi video conference agar bisa memungkinkan mereka melakukan kegiatan belajar dan mengajar jarak jauh atau daring, seperti aplikasi Zoom dan Google Meet. Ada pula aplikasi yang digunakan oleh guru untuk memberikan materi atau mengadakan ujian dengan aplikasi Open Learning dan Google Classroom. Aplikasi video conference yang sudah disebutkan tadi tidak hanya digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, tetapi juga dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan rapat atau kerja kelompok untuk mengerjakan tugas mereka. Melakukan rapat yang dilaksanakan oleh anggota organisasi tertentu, dan masih banyak lagi. Ditambah dengan adanya fitur share screen, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna atau anggota yang mengikuti video conference agar dapat melakukan presentasi hasil dari pekerjaan mereka, mempermudah kegiatan belajar mengajar, bahkan melakukan demo atau praktik langsung pada komputer atau pada smartphone mereka masing-masing. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang memiliki pekerjaan yang mengharuskan mereka menggunakan file atau data digital yang sangat besar ukurannya? Mungkin jika tidak dalam keadaan pandemi sekarang, pasti bisa saja kita meminta langsung kepada teman atau rekan kerja kita dengan menggunakan hard disk atau flash disk dan memindahkannya langsung ke komputer kita. Tetapi hal tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pada saat ini. Contohnya, semisal kita keluar ke rumah dan laptop, hard disk atau flash disk yang berisi file atau data yang kita butuhkan tertinggal di rumah, sehingga kita harus balik untuk pulang dan masuk ke rumah untuk mengambil laptop, hard disk atau flash disk yang tertinggal. Dan hal tersebut memakan waktu yang sangat lama. Tetapi pernahkah kalian mencoba cloud storage? Cloud storage adalah penyimpanan file yang berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk mengakses file atau data yang sudah disimpan. Dengan cloud storage dapat memungkinkan para pengguna untuk mengakses file atau data yang kita bagikan dari berbagai macam perangkat, dan dapat kita akses dimanapun dan kapanpun selama perangkat yang kita gunakan terhubung dengan koneksi internet, serta keamanan dan keutuhan file yang kita simpan sudah terjamin. Biasanya penyedia layanan cloud storage ini memberikan kapasitas gratis, dan untuk kapasitas yang lebih besar kita dapat menggunakan versi berbayar yang biasanya kita berlangganan dan membayar setiap bulannya. Salah satu cloud storage yaitu NAS. NAS atau Network Attached Storage adalah sebuah perangkat menyimpan data yang memiliki sistem operasi khusus untuk melayani kebutuhan backup data dan share data. NAS dapat diakses dengan jaringan lokal maupun pada saat kita berada di luar jaringan, selama kita masih terhubung dengan koneksi internet. Kecepatan akses data pula dipengaruhi oleh kecepatan dari internet. Ada begitu banyak keuntungan yang kita miliki dengan menggunakan NAS ini. Salah satunya adalah di saat laptop, hard disk atau flash disk milik kita tertinggal, kita hanya perlu mengakses data atau file yang kita butuhkan pada penyimpanan NAS milik kita.
Tetapi file yang kita akses hanya dapat diakses jika file tersebut sudah kita unggah ke penyimpanan NAS milik kita. Atau mungkin pekerja kantoran yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, maka rekan pekerja lainnya tidak perlu pergi untuk menemuinya, datang ke mejanya dan melihat hasil pekerjaannya. Mereka hanya perlu mengunggah file hasil pekerjaan mereka ke penyimpanan NAS milik mereka, dan teman-teman lainnya cukup duduk di kursi dan mengakses file tersebut dari laptop, komputer, atau smartphone mereka masing-masing untuk melihat file yang sudah diunggah tadi. Itu adalah hasil presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Arif Rahman Hakim. Saya Arif Rahman Hakim. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Untuk menggunakan FreeNAS, untuk menggunakan NAS kita memerlukan sistem operasi untuk mengatur isi penyimpanan data yang kita miliki dalam NAS maupun untuk mengontrol dan memantau penyimpanan NAS yang kita miliki. Permasalahan tersebut dapat menggunakan FreeNAS. FreeNAS adalah sistem operasi gratis yang open source digunakan untuk membangun NAS yang kita miliki. FreeNAS berbasis FreeBSD atau Unix dan OpenJFS file system. FreeNAS ini nantinya akan membantu kita mengatur isi penyimpanan yang kita miliki dalam NAS maupun untuk mengontrol atau memantau penyimpanan NAS yang kita miliki. Cara kerjanya mirip semacam kontrol panel untuk NAS kita. FreeNAS dapat digunakan dalam sistem operasi seperti Windows, macOS, dan Unix, Linux. FreeNAS pula dilengkapi dengan beberapa protokol jaringan. Pengguna mengatur isi penyimpanan data yang kita miliki. Beberapa protokolnya antara lain seperti SMB, AEP, NFS, dan FTP. Tidak hanya itu, FreeNAS juga dilengkapi dengan full disk encryption dan plugin arsitektur. Selanjutnya, sebagai tambahan, adapun sistem operasi Sigma NAS atau sistem operasi yang merupakan sistem operasi open source yang merupakan project berbasis pada FreeNAS 7.0. FreeNAS ini memiliki banyak kemiripan dengan Sigma NAS, memiliki banyak kemiripan dengan FreeNAS. Salah satu perbedaannya terletak pada bahasa pemrograman yang digunakan. PHP sebagai pengembangannya dari FreeNAS, pengembangannya Sigma NAS menggunakan PHP dan FreeNAS menggunakan bahasa Python. Jadi FreeNAS ini menggunakan sistem operasi yang untuk mengatur dan mengontrol NAS kita. Di sini sebagai contohnya, saya sudah memiliki FreeNAS virtual di VirtualBox. Saya akan menjalankannya. Oke, sepertinya sudah selesai. Di sini adalah IP dari FreeNAS kita. Jadi kita menggunakan browser untuk mengontrolnya. Kemudian kita ketikkan di URL dari IP NAS kita atau IP NAS kita. Nah, di sini username yang sudah kita konfigurasi, yang kita buat. Jadi kurang lebih seperti ini tampilan untuk FreeNAS. Ini adalah virtual hard disk yang digunakan. Jadi di sini ada sistem update untuk mengecek sistem. Untuk semua informasi bisa dilihat di sini.
Kemudian untuk file sharing ada di sini. File sharing dari AFV, Apple Protocol, dan Network File Sharing, File System, dan SMB untuk Windows. Kemudian di sini storage untuk konfigurasi dari hard disk kita. Seperti kita cek di sini di home, kita sedang di VOD. Kita cek properties 6 GB, cara untuk memount dari FreeNAS ke sistem operasi kita. Karena di sini saya menggunakan Linux, cara mountingnya jadi di sini adalah cara mountingnya. Sudo mount IP dan tempat virtual hard disk. Kemudian tempat kita memounting, tempat mountingnya, dan tekan enter. Oh ya, sebelumnya karena untuk mounting dari Linux menggunakan protokol NFS, jadi pastikan Linux sudah terinstall NFS Utilities. Ini adalah package untuk protokol NFS. Oke, sepertinya sudah berhasil mounting. Coba kita cek properties. Ya, sudah termounting. Jadi 75 GB. Sama seperti virtual hard disk. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan file sharingnya. File sharing menggunakan FreeNAS. Jadi sekian, dan mohon maaf apabila salah kata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.